Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kembali pagi ini kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Khudh Aqidatak. InsyaAllah yang akan kita baca bab At-Tawassul wa Talabus Syafa'ah. Kita akan baca terlebih dahulu. Tafadhal. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du, as-su'al al-awwal, bimadza natawassalu ilallah? Al-jawab, at-tawassulu minhu jaizun wa mamnu'un. Al-awwal, at-tawassulu al-jaizu wa huwa at-tawassulu bi asma'illahi wa sifatihi wal amalis salih. Qala Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Surah Al-A'raf. Wa qala Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi al-wasilah. Ay tataqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdi. Dzakaru Ibnu Katsirin naqlan an Qatadah. Al-ayatu min suratil Maidah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Sahihun rawahu Ahmad. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam li sahabatil ladzi sa'alahu murafaqatahu al-jannah, a'inni ala nafsika bi kasratis sujud, ay as-salatu wa hiya minal amali as-salih. Rawahu Muslim. Wa yajuzu atawassulu bihubbina wa hubbillahi war rasuli Wa hubbillah bihubbina wa hubbillahi war rasuli wal awliya. Wa qissati ashabil ghari alladzina tawassalu bi a'malihim as-salihati fa farajallahu anhum. Naam, alhamdulillah. Bab At-Tawassul wa Talabus Syafa'ah. Bab tentang tawassul dan mencari syafaat. Ada 3 istilah yang mungkin perlu dibedakan. Ada tabarruk, ada tawassul, ada istishfa. Istishfa atau cari syafaat. Ini 3 hal yang berbeda ya. Yang pertama, tabarruk, artinya ngalap berkah, mencari berkah. Berkah dalam arti kebaikan. Sehingga orang yang tabarruk, dia mencari sumber kebaikan dengan benda tertentu atau amalan tertentu atau orang tertentu atau aktivitas tertentu. Keyakinan dia dengan mendekat kepada benda ini, kita mendapatkan kebaikan. Kebaikan itu bisa berupa kebaikan dunia, bisa juga berupa kebaikan akhirat. Dan untuk ngalap berkah seperti ini, syariat memberitahu beberapa tempat yang barokah, beberapa waktu yang barokah, beberapa kejadian yang barokah, dan seterusnya. Contoh tempat yang barokah
Contoh tempat yang barokah, masjid, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Terutama kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakah." Sehingga yang berkah, yang bisa menularkan kebaikan, di situ ada yang bentuknya tempat. Seperti kota Mekah dan Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala menyebut kota Mekah sebagai Bakkah Mubarakah, kota Bakkah yang diberkahi. Tentang Baitul Maqdis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Kami berangkatkan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi haulah daerah sekitarnya. Ada waktu yang berkah. Contohnya apa? Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadar. Termasuk juga waktu pagi. Berdasarkan doa Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Lalu ada peristiwa berkah. Peristiwa yang berkah, yaitu hujan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka." Kami turunkan hujan dari langit yang mubarakan. Hujan disebut oleh Allah sebagai ma'an mubarakan. Disebut sebagai air yang diberkahi. Kemudian ada buah yang berkah. Sebutkan buah yang berkah. Zaitun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Takadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Allah menyebut zaitun sebagai buah yang berkah. Ini ada di surat An-Nur. Ketika Allah menjelaskan tentang cahaya Allah Subhanahu wa taala, Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, dan seterusnya. Dan di situ Allah menyebut bahwa cahaya itu bahan bakarnya adalah zaitunatin min syajaratin mubarakatin zaituna. Pohon yang diberkahi yaitu zaitun. Maka dulu sebagian di antara ulama ketika mereka sakit mereka minum zaitun. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut zaitun sebagai syajarah mubarakah. Baik. Sekarang pertanyaannya, dari sekian jenis yang bisa menularkan keberkahan, ini keberkahan dunia, keberkahan akhirat. Yang mana? Keberkahan dunia ataukah keberkahan akhirat? Dunia atau akhirat? Ada dunia, ada akhirat. Seperti kota Mekah, keberkahannya keberkahan akhirat. Pahala amal ibadah seseorang dilipat gandakan. Lailatul Qadar, keberkahan akhirat. Doa para hamba mustajab. Air hujan, keberkahan dunia. Zaitun, keberkahan dunia. Sehingga di sana ada keberkahan dunia dan ada keberkahan akhirat. Baik. Maka bentuk ngalap berkah adalah orang menggunakan fasilitas ini untuk mendapatkan kebaikan. Itulah ngalap berkah. Baik. Kemudian kita lanjutkan yang kedua adalah istishfa. Istishfa.
Apa itu istisfa? Mencari syafaat. Mencari syafaat. Dan yang dimaksud adalah berdoa kepada selain Allah agar harapannya diantarkan kepada Allah. Sehingga istisfa kepada selain Allah syirik akbar. Istisfa kepada selain Allah statusnya apa? Syirik akbar. Karena inilah praktek yang dilakukan oleh orang musyrikin. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Yunus. Pada waktu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan orang-orang yang mereka berdoa kepada selain Allah, apa yang mereka ucapkan? Haula'i syufa'auna indallah. Coba kita lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini banyak sekali kata indallah. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan madarat maupun manfaat, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah, yang kami sembah ini adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Pemberi syafaat di situ maksudnya apa? Pengantar doa. Jadi berhala atau arwah leluhur diyakini oleh orang musyrik, sebagai perantara doa kepada Allah. Ini seperti yang Allah tegaskan di surat Yunus ayat berapa tadi? 18. Di surat Yunus ayat 18. Sehingga kalau ada praktek seperti ini, baik yang jadi sasaran itu arwah orang soleh maupun malaikat maupun arwah para nabi atau siapapun, dia meyakini kalau kau berdoa agar doamu diijabai, maka sebutlah nama fulan dan mintalah kepada fulan, nanti arwah fulan yang akan mengantarkan. Ini praktek kesyirikan orang jahiliyah. Tapi kalau yang diminta malaikat termasuk, wahai Jibril, aku mohon kepadamu, berikanlah rizki, antarkan doaku kepada Allah. Nah, model seperti itu. Dan Jibril tidak bisa mengabulkan doa. Yang bisa mengabulkan doa Allah. Baik. Nah, sekarang yang ketiga, tawassul. Tawassul itu apa, Pak? Nah, sekarang akan kita bahas. Apa itu tawassul? Penulis menyebutkan bimadza natawassalu ilallah. Dengan cara apa kita bertawassul kepada Allah? Jadi catatan Anda di sini di skip dulu ya. Dikasih space. Apa ini Pak tawassul? Belum selesai. Kita sudah bahas tabarruk, kita sudah bahas istisfa, sekarang kita bahas tawassul. Apa itu tawassul? Nanti dulu catatannya, dikasih space dulu ya. Bimadza natawassalu ilallah, bagaimana cara kita bertawassul kepada Allah? Lalu beliau mengatakan, tawassul ada yang jaiz, ada yang mamnu, ada yang boleh dan ada yang dilarang. At-tawassulul jaiz, tawassul yang diperbolehkan, wal matlub,
dan yang diperintahkan adalah at-tawassulu bi asma'illah wa sifatihi wal amalis salih. Tawassul dengan nama Allah, dengan sifat Allah, dengan amal saleh. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah asma'ul husna, maka berdoalah kepada Allah biha, dengan menyebut asma'ul husna. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah al-wasilah kepada Allah. Maknanya ini, ay taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amalis salih bima yurdi. Mendekatlah kamu kepada Allah dengan mentaatinya dan melakukan amal yang Allah ridhai. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Katsir naqlan an Qatadah, beliau nukil dari Qatadah. Baik, berarti di sini arti tawassul itu apa? Arti tawassul mencari kedekatan atau melakukan pendekatan, lebih tepatnya. Melakukan pendekatan. Berarti tawassul kepada Allah artinya melakukan pendekatan kepada Allah. Sudah? Itulah makna tawassul. Sekarang coba kita lihat keterangan berikut ini. Berikut ringkasan berkaitan dengan ahkam at-tawassul, hukum seputar masalah tawassul. Tawassul secara makna bahasa artinya al-qurbah wal wasatah wa ma yatawassalu bihi ila syai' wa yataqarrabu bihi. Pendekatan. Tawassul secara makna bahasa artinya pendekatan. Wal wasatah, perantara yang menjadi penghubung sesuatu kepada yang lain. Perantara yang menjadi penghubung sesuatu kepada yang lain. Wa yataqarrabu bihi, sehingga bisa mendekatkan kepada tujuan. Ibnu Mandur menyebutkan dalam Lisanul Arab tentang perkataan, tentang ucapan al-wasilah atau tentang kata al-wasilah. Al-manzilatu indal malik. Al-wasilah secara makna bahasa artinya posisi yang dekat dengan raja. Wasilah juga bisa bermakna derajat. Wasilah bisa bermakna al-qurbah, pendekatan. Wassala fulanun ilallah wasilatan. Fulan wassala ilallah. Maknanya idza amila amalan taqarraba bihi ilai. Ketika dia melakukan amalan yang bisa mendekatkan dirinya kepadanya. Wal wasil, sehingga al wasil artinya adalah ar-raghib ilallah, orang yang berharap dekat dengan Allah. Itu namanya al wasil. Udah? Jadi di sini arti kata wasilah apa? Secara bahasa, posisi yang dekat dengan sasaran atau upaya mendekat kepada tujuan. Itulah wasilah. Qala Labid bala kulli dhi ra'yin ilallahi wasilun. Semua yang punya harapan menuju Allah maka dia wasil. Ini ada ungkapan dalam syair orang Arab, semua yang mendekat kepada Allah namanya wasil. Maka tawassul artinya mencari kedekatan kepada Allah. Al-Jauhari juga mengatakan, al-wasilatu ma yataqarrabu bihi ilal ghair. Wasilah adalah sarana untuk mendekatkan kepada sesuatu. Jamaknya al-wisal wal wasail wat tausil wat tawassul, semuanya sama.
Nah, dalam hadis doa setelah adzan kita minta kepada Allah, ati Muhammadanil wasilata. Apa makna al-wasilah yang kita minta untuk Nabi SAW? Al-wasilah maknanya apa? Beliau mengatakan al-wasilah manzilatun fil jannah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, idza sami'tumul muadzin, kalau kalian mendengar muadzin, faqulu mithla ma yaqulu, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Tsumma sallu alayya, kemudian berikanlah salawat kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan, karena siapa yang beri salawat kepadaku satu salawat, sallallahu alaihi asyra, maka Allah akan berikan 10 salawat untuknya. Tsumma salullaha li alwasilah, kemudian mintalah alwasilah untukku kepada Allah. Sehingga kita minta ati Muhammadanil wasilah, berikanlah alwasilah untuk Muhammad. Kita minta berikanlah wasilah untuk Muhammad. Lalu beliau memberikan penjelasan, al-wasilah itu apa sih? Fa innaha manzilatun fil jannah. Itu adalah kedudukan yang tinggi di surga, la tambagi illa li abdin, dan tidak boleh dimiliki kecuali oleh satu orang, min ibadillah, di antara hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap akulah orangnya. Maka sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Nabi SAW, kita doakan agar beliau mendapatkan posisi al-wasilah tadi, kedudukan tertinggi di surga yang hanya boleh dimiliki oleh satu orang, dan aku berharap akulah orangnya. Maka kita minta wa ati Muhammadanil wasilah, berikanlah al-wasilah kepada Muhammad. Baik, selanjutnya dari doa ini, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya. Carilah wasilah kepada Allah. Maksudnya apa? Lakukan perbuatan yang bisa mendekatkan kamu kepada Allah. Yang kedua, di surat Al-Isra, Allah berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka itulah orang-orang yang berdoa, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, dan mereka mencari al-wasilah kepada Rabb mereka. Mereka mencari kedekatan dengan Allah. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat, yang lebih dekat. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan takut terhadap azabnya. Al-Isra ayat 57, kata wasilah dalam Al-Quran ada berapa? 2. Satu di mana? Al-Maidah ayat 35. Makna al-wasilah di situ artinya ibadah. Yang kedua di surat Al-Isra ayat 57. Di situ juga ada kata al-wasilah. Nah, di Al-Isra ayat 57 ini cerita tentang jin yang taubat. Jadi ceritanya ada orang musyrik yang nyembah jin. Lalu jin itu taubat, dia masuk Islam. Dan dia beribadah kepada Allah semata, kepada Allah, dan mendekat kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam pertanyaan, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka itulah orang-orang yang berdoa kepada Allah, mengharapkan
kedekatan kepada Allah. Lalu Allah bertanya, ayyuhum aqrab, siapa yang lebih dekat dengan Allah? Jin ini yang langsung minta kepada Allah, ataukah orang musyrik ini yang dia pingin mengantarkan doanya kepada Allah tapi lewat jin? Ayyuhum aqrab, mana yang lebih dekat? Sehingga yang disembah masuk Islam, yang nyembah masih musyrik. Dan kejadian ini ada di masa Nabi SAW. Ayat ini bercerita tentang itu. Baik. Meskipun secara makna mencakup semua orang soleh yang disembah, para malaikat, para nabi, orang-orang soleh yang diagungkan dan disembah oleh orang musyrik. Orang soleh itu mereka mentauhidkan Allah, berdoa hanya langsung kepada Allah, tidak melalui yang lain. Sementara kalian wahai orang musyrik, mintanya kepada orang soleh ini, mana yang lebih dekat? Orang soleh ini yang langsung minta, ataukah kamu yang lewat orang lain? Tentu jawabannya apa? Yang langsung lebih dekat. Kenapa kau enggak langsung? Kenapa kau lewat orang lain? Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, Allah Ta'ala berfirman, memerintahkan kepada para hambanya yang beriman untuk bertakwa kepadanya. Wahia idza qaranat bit-ta'ah, dan takwa itu kalau diiringi dengan kata taat, kanal murad, maka maksudnya adalah al-inkifaf anil maharim, menjauhi yang haram, wa tarkil manhiyat, dan meninggalkan yang dilarang. Jadi begini, kata takwa dalam Al-Quran. Kata takwa dalam Al-Quran, kalau disebut sendirian, maka maknanya laksanakan perintah. Laksanakan apa? Perintah dan jauhi larangan. Inilah kata takwa kalau disebut sendirian. Yang kedua, kata takwa jika digandeng dengan perintah taat, maka takwa di situ artinya adalah menjauhi larangan. Jadi terbatas pada menjauhi larangan. Sudah? Misalnya, takwa digandengkan dengan albir. Albirri wat taqwa. Misal ada kata albirru wat taqwa. Albir dan takwa. Nah, karena digandeng, maka albir dipahami sebagai apa? Melaksanakan perintah. Melaksanakan perintah. Sedangkan at-taqwa diartikan dengan menjauhi larangan. Menjauhi larangan. Begini. Ini jika kata takwa digandeng dengan perintah taat. Albir itu perintah taat, berarti takwa di sini artinya adalah menjauhi larangan. Nah, Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan seperti itu. Beliau mengatakan, dalam ayat ini Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Orang beriman diperintahkan untuk apa? Bertakwa. Setelah itu ada perintah wabtaghu ilaihil wasilah. Wasilah kepada Allah. Nah, maka kata beliau, takwa idza qurinat bitta'ah, apabila diiringi dengan perintah taat, maka maknanya adalah meninggalkan sesuatu yang haram dan menjauhi larangan. Wa qad qala ba'daha, dan di lanjutan ayat Allah berfirman wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah kepada Allah. Berarti makna wasilah di sini apa?
Makna wasilah di sini aja. Melaksanakan perintah. Paham insyaallah? Baik. Sebentar dulu saya ngantuk. Sebentar saya ya. Coba lihat ke arah atas dulu. Lihat ke arah atas, lihat ke arah atas. Lihat gini. Nah, kalau Bapak lihat ke arah atas nggak bakalan ngantuk. Masih merem tangi. Udah ya, yang ngantuk suruh lihat ke arah atas. Nanti nggak ngantuk. Wes melek. Nah, kita ulangi ya. Kita ulangi. Kita fokus di surat Al-Maidah ayat 35. Kalau mau buka mushaf silakan. Kita buka mushaf. Surat Al-Maidah ayat 35. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Ketemu ya? Bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Di situ ada berapa perintah? Ada berapa perintah? Satu ayat itu ada berapa perintah? Ada 3. Ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabili. Ada 3 perintah. Perintah apa saja? Bertakwa, cari wasilah, dan berjihad fi sabili, di jalannya. Udah? Baik. Kaedahnya, jadi ada 2 kata dalam Al-Quran yang maknanya mirip dan sering digandengkan. Misalnya fakir, miskin, iman, Islam. Contoh yang lain, albir dengan takwa. Beberapa kata seperti ini secara makna mirip dan sering digandengkan. Baik, kalau ada 2 kata seperti ini, kaidahnya jika disebutkan sendirian mencakup keduanya. Jika disebutkan bareng, maka fakir bukan miskin, miskin bukan fakir. Dipahami insyaallah? Baik. Contoh yang lain, iman dan Islam. Kalau disebut iman saja, maka mencakup muslim. Pak, kok ora poso, Pak? Aku durung mukmin, aku ge Islam. Nah, perintah Allah kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu puasa. Saya belum beriman, saya baru muslim. Gimana itu kira-kira? Loh, katanya kan iman itu lebih tinggi daripada Islam. Derajat saya baru Islam, belum iman. Berarti sampean kafir, Pak? Ya ora kafir, aku Islam kok. Loh, lawannya Islam kan kafir. Oh, kafir itu lawannya iman. Masya Allah. Jadi dia beralasan karena yang dipanggil orang beriman, maka saya tidak berpuasa karena saya orang Islam, bukan orang beriman. Salah atau benar? Salah atau benar? Beralasan seperti itu salah atau benar? Salah. Kok salah, Pak? Iman di situ mencakup Islam.
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Wahai orang yang beriman, apabila dipanggil untuk Jumatan. Ada salah satu tokoh yang bilang, wanita tidak wajib Jumatan. Karena yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak memanggil ya ayyuhallatina amanat. Allah tidak memanggil yang perempuan, tapi yang Allah panggil laki-laki. Ya. Dan sebenarnya itu maksudnya mencakup semuanya. Maka laki dan perempuan Jumatan. Hanya saja Jumatan tidak wajib bagi wanita. Dalilnya bukan ini, tapi pengecualian yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ayat tadi. Baik. Nah ini contoh orang yang salah paham. Jadi kalau disebut iman maka mencakup Islam. Kalau disebut Islam maka mencakup iman. Tapi kalau disebutkan bersamaan maka iman bukan Islam, Islam bukan iman. Seperti hadis Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan iman itu apa, Islam itu apa. Paham ini insyaallah? Baik. Lalu kata Ibnu Katsir, beliau membuat kaidah. Ini kaidahnya Ibnu Katsir. Wa hiya idza qurinat bitta'ah, kata takwa itu kalau diiringi dengan perintah taat, maka makna takwa menjauhi yang haram. Kata takwa kalau diiringi perintah taat, maka makna takwa apa? Menjauhi yang haram. Sudah? Kita lihat di sini. Takwa sendiri itu apa sih, Pak? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kan begitu? Takwa adalah menjalankan perintah, terus menjauhi larangan. Ini kan definisi takwa yang kita pahami. Gini ya. Udah? Ini kalau takwa disebutkan sendirian. Tapi kalau ada perintah takwa plus perintah yang lain, ada perintah takwa plus perintah yang lain. Nah, jadi double perintahnya. Maka takwa khusus untuk menjauhi larangan, berarti perintah yang lain ini melaksanakan perintah. Paham ya? Maka takwa di sini maknanya menjauhi larangan. Berarti perintah di sini maknanya melaksanakan perintah. Atau kewajiban. Baik. Kalau begini paham? Sehingga kata takwa jika digandengkan dengan perintah yang lain, maka takwa terbatas pada menjauhi larangan. Perintah yang di situ berarti pelengkapnya, yaitu melaksanakan perintah. Sehingga kalau di situ ada ayat bertakwalah, ittaqullah, dan carilah wasilah. Bertakwalah dan carilah wasilah. Berarti bertakwalah di sini artinya jauhi larangan. Carilah wasilah di sini artinya apa? Laksanakan perintah. Nah. Dari sinilah beliau Ibnu Katsir menafsirkan wasilah di sini artinya adalah ibadah. Karena ibadah itu sifatnya diperintahkan. Jelas atau belas? Insyaallah lebih jelas. Alhamdulillah. Baik. Kita uji petik dulu. Siapa yang sanggup memberi jawaban? Insyaallah paham ya. Lanjut. Kata Ibnu Katsir,
Waqad qala ba'da, setelah Allah perintahkan orang bertakwa, Allah berfirman setelahnya, wabtaghu ilaihil wasilah. Kata Sufyan Ats-Tsauri, dari Talhah, dari Atha dan Ibnu Abbas, makna al-wasilah di situ adalah al-qurbah, pendekatan atau ibadah. Demikian pula yang disampaikan oleh Mujahid, Atha, Abu Wa'il, Hasan al-Basri, Qatadah, Abdullah bin Katsir, As-Suddi, Ibnu Zaid. Wa qala Qatadah, kata Qatadah, ay taqarrabu ilaihi, beribadahlah kamu kepadanya dengan mentaatinya dan melakukan amalan yang Allah ridhoi. Maka makna mencari wasilah di situ artinya adalah carilah ketaatan kepada Allah agar kau dekat dengan Allah. Dan seperti ini yang disampaikan oleh para ulama ahli tafsir, la khilafa bainal mufassirin fihi, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir dalam masalah ini. Kalau kamu ingin dekat dengan Allah, lakukan amalan agar kau dekat dengan Allah, dengan beribadah kepadanya, dengan taat kepadanya. Dan itulah makna al-wasilah yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemana Pak? Kuburan. Ngapain? Doa Mas. Kok bisa? Saya wasilahnya kuburan. Salah atau benar? Loh kan Allah perintahkan untuk nyari wasilah. Terus yang Bapak cari apa? Kuburan. Salah atau benar? Salah. Kenapa salah Pak? Kuburan itu amal soleh atau bukan? Sehingga yang kamu lakukan mencari kuburan itu buat apa? Lalu katanya disuruh mencari wasilah. Nyari wasilah di situ maknanya kau ibadah. Sehingga kalau mau berdoa, beribadahlah kau kepada Allah, lalu berdoalah agar doamu lebih mustajab. Nah. Dan di sini ada beberapa keterangan para ulama seperti Ibnu Jarir tentang ucapan syair, wa'adat tasafi bainana wal wasail idza ghafilal washuna indana liwaslina. Al-wasilah di situ maknanya adalah yutawassalu bihi ila tahsilil maqsud, sesuatu yang menjadi sarana untuk mendapatkan yang diinginkan. Muhammad Bashir As-Sahsawani menyebutkan adanya sepakat ulama tentang makna ini. Kata beliau, fatahsulu min hadza kullihi, dari semua dalil di atas menunjukkan bahwa tawassul secara bahasa artinya adalah mendekat. Sedangkan wasilah adalah sarana yang mendekatkan kepada sesuatu. Walam yaj'ali syar'u, dan syariat tidak memaknai kata tawassul secara makna hakiki selain makna yang sejalan dengan makna bahasa. Sehingga makna tawassul yang digunakan dalam dua ayat bimaknal qurbah, artinya adalah mendekat, yang dimaksud ibadah bittifaqil mufassirin, dengan sepakat ahli tafsir. Ya, baik. Jadi di sini kita hanya ingin ya sebenarnya penjelasan yang panjang tadi yang membuat Anda ngantuk tadi ya. Itu sebenarnya tujuannya hanya ingin mendoktrin bahwa wasilah itu artinya mendekat kepada Allah dengan ibadah. Nah, intinya ini. Jangan dimaknai yang lain. Sudah? Mendekat kepada Allah dengan ibadah. Baik. Pertanyaannya, apa bedanya tawassul dengan tabarruk? Apa bedanya tawassul dengan tabarruk? Tadi sudah kita jelaskan tabarruk dan barusan kita jelaskan tawassul. Apa bedanya tawassul dengan tabarruk? Nggih? Monggo.
Masya Allah. Baik. Apa bedanya tabarruk dengan tawassul? Tadi sudah ada satu jawaban. Tabarruk mencari kedekatan, mencari manfaat dari kebaikan dari sesuatu yang diambil berkahnya. Kalau tawassul, mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri pada sesuatu dengan mentaatinya. Baik, ada lagi? Terletak pada caranya. Kalau tabarruk caranya mengambil berkah dengan sesuatu yang diyakini punya keberkahan. Kalau tawassul mencari sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik. Saya tanya, doa di puncak gunung dengan doa di dasar lembah, mana yang lebih dekat dengan Allah? Doa di puncak gunung dengan doa di dasar lembah, mana yang lebih dekat dengan Allah? Sama? Loh kan lebih atas. Sehingga di puncak gunung luwih dhuwur, luwih cedak. Biar nanti cepat naiknya. Kalau dari lembah kan selisih 3.000 meter dari puncak Merapi misalnya. Gimana? Yang di lembah, kenapa? Allah Maha Tinggi. Sifatnya, bukan zatnya. Antara berdoa di dasar lembah, di dalam sumurnya, dengan doa di puncak gunung, lebih cepat mustajab mana? Lebih dekat mana? Sama? Ada orang punya keyakinan kayak gitu. Sehingga dia bangun pondok itu sengaja di puncak gunung. Biar doa kita lebih mustajab, lebih cepat munggah ke atas. Sehingga dia sendiri punya keyakinan Allah di atas, tidak dipungkiri, walaupun dia lebih mengikuti metode Asy'ari dalam masalah ini. Tapi dia punya keyakinan dengan berada di puncak gunung, doa kita lebih mustajab. Makanya sampai direwangi munggah gunung, terus dongon yang dhuwur gunung, salat Id di atas gunung dan seterusnya. Baik. Nah, kalau ada orang punya keyakinan, kamu kalau berdoa di sini lebih mustajab daripada doa di sini, itu namanya tabarruk. Itu namanya tabarruk. Saya ulang ya. Kalau kamu berdoa di sini, misalnya, kalau kamu berdoa di masjid lebih mustajab daripada kau berdoa di pasar, maka keyakinan ini namanya apa? Tabarruk. Dia ngalap berkah dengan apa? Masjid. Paham ya? Kalau tawassul bisa dilakukan di semua tempat. Caranya gimana? Biar doa saya makin dekat dengan Allah. Kau memuji Allah, menyebut asma Allah, sifat-sifatnya, beribadah kepadanya, maka kau akan dekat dengan Allah. Berdoalah kepada Allah. Sehingga si A dan si B berada di tempat yang sama. Sama-sama tempat biasa. Podo-podo di pasar misalnya. Si A di pasar Keronggahan, si B di pasar Kolombo. Berdoa, mana yang lebih cepat sampainya? Siapa di antara mereka yang bertawassul? Dengan cara apa? Melakukan amal saleh atau ketaatan yang disyariatkan dalam agama. Ya? Maka tawassul itu perbuatan. Kalau ngalap berkah itu mencari posisi atau waktu tertentu atau kejadian tertentu untuk dapat keberkahan. Begitu? Sehingga tawassul bisa dilakukan di semua tempat. Tapi tabarruk hanya di tempat tertentu. Begitu ya. Misal, di antara waktu yang tabarruk
adalah Lailatul Qadar. Sehingga dianjurkan ketika Lailatul Qadar banyak berdoa. Kapan Pak Lailatul Qadar? Tidak tahu, itu rahasia Allah. Tapi kemungkinan besar di mana? 10 malam terakhir Ramadan. Baik. Lalu orang mengadakan doa bersama. Malam tanggal 1 Muharram. Ini malam yang berkah, malam tahun baru. Ini salah ngalap berkah. Paham ya? Ini salah ngalap berkah. Biar doaku lebih mustajab, maka aku baca di malam tanggal 1 Muharram. Ini adalah malam tahun baru Islam. Ini doa salah ngalap berkah. Kamu salah tanggal. Seharusnya Ramadan, bukan di Muharram. Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah kita sepakat bahwasanya tawassul artinya adalah beribadah kepada Allah agar orang lebih dekat dengan Allah, maka yang namanya ibadah statusnya tidak sah kecuali jika memenuhi 2 syarat. Ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak boleh bagi seorang muslim untuk beribadah kepada Allah kecuali harus mengikuti petunjuk Nabi. Nah, selanjutnya Syekhul Islam menyimpulkan dalam buku beliau Ar-Raddu 'alal Bakri dan buku beliau Qa'idatun Jalilatun fil Tawassuli wal Wasilah. Beliau menyebutkan tawassul itu hanya ada 3 bentuk yang disyariatkan. Pertama, dengan menyebut nama dan sifat Allah, sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-A'raf ayat 180. Yang kedua, dengan amal soleh. Seorang hamba berdoa kepada Allah dengan amal solehnya, seperti Allah sebutkan di akhir dari surat Ali Imran. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana. Orang-orang yang mengatakan, wahai Rabb kami beriman, maka ampunilah kami. Kami beriman kepadamu ya Allah, maka ampunilah kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Fokus di ayat ini. Yaitu orang-orang yang mengatakan, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami. Pertanyaannya, di sini tawasul pakai apa? Pakai amalan. Apa bentuk amalannya? Iman. Sehingga Allah ajarkan dalam Al-Quran, orang mukmin berdoa kepada Allah dengan menggunakan tawasul amal soleh berupa iman. Ya, sehingga misalnya bapak dalam kondisi terjepit, ya Allah, aku beriman kepadamu, aku beriman dengan nabimu, aku beriman, maka tolonglah aku. Boleh kayak gitu? Boleh. Itu contoh tawasul dengan iman yang diajarkan dalam Al-Quran. Kemudian juga tawasul dengan amal soleh disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama thalathatu nafarin yamshuna akhadhahumul matar. Ada 3 orang yang sedang berjalan, tiba-tiba turun hujan. Fa'awau ila gharin fi jabalin. Ketika mereka 3 orang ini berjalan, turun hujan, mereka pun langsung berteduh dengan masuk ke dalam gua. Kemudian fanhattat ala fami gharihim. Tiba-tiba turun batu besar, sakhrah, batu besar yang menutupi pintu gua. Fantabaqat alaihim, sehingga menutupi pintu gua itu. Faqala ba'duhum li ba'din, lalu mereka saling menasihatkan. Unduru a'malan amiltumuha. Coba kalian ingat-ingat amalan yang pernah kalian lakukan. Salihatan lillah, amal saleh yang ikhlas untuk Allah. Fad'ullaha
berdoalah kepada Allah biha, dengan amalan itu, la'allallaha yafrujuha ankum, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kalian dari gua ini. Akhirnya mereka berdoa menyebutkan apa Pak? Amal soleh masing-masing. Apa saja? Ada yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, menjauhi zina. Yang ketiga, sikap amanah yang sangat luar biasa. Dan amal mereka diterima oleh Allah, mereka gunakan untuk berdoa, lalu pintu gua tadi, batu tadi terbuka pelan-pelan. Akhirnya mereka bisa keluar. Dan ini contoh bahwa seseorang terkadang diselamatkan oleh amalnya ketika di dunia. Pada saat dia dalam kondisi genting, amalnya menyelamatkannya dengan izin Allah. Seperti Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan ikan. Setelah berada di dalam perut ikan, apa kata Allah? Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaum yub'atsun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan faltahamatul hutu wa huwa mulim. Begitu Nabi Yunus kalah dalam undian, beliau langsung dimasukkan ke dalam laut. Begitu masuk, langsung ditelan ikan. Allah mengatakan faltaqamatul hutu wa huwa mulim. Beliau ditelan ikan dalam kondisi beliau sakit. Falaula annahu kana minal musabbihin. Andaikan beliau bukan termasuk orang yang rajin bertasbih, lalabitha fi batnihi ila yaum yub'atsun. Tentu beliau akan tinggal di dalam perut ikan sampai kiamat. Artinya tinggal di dalam perut ikan sampai kiamat, mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau. Dan Allah sebutkan sebab Allah selamatkan beliau karena beliau rajin bertasbih. Maka Ibnu Qayyim ketika menjelaskan ayat ini mengatakan, terkadang Allah jadikan amalan seseorang menjadi penyelamat baginya saat dia dalam kondisi genting. Makanya amalan-amalan besar, amalan rutin, rahasiakan. Jadikan itu sebagai tabungan, mungkin kita butuh untuk menyebutkan amalan itu di saat kita ingin berdoa kepada Allah. Yang ketiga adalah tawassul dengan doa orang soleh. Dalilnya cukup banyak. Karena Nabi SAW sering dimintai sahabat untuk mendoakan. Baik kepentingan pribadi mereka maupun mendoakan masyarakat. Ya. Seperti dalam peristiwa musim paceklik. Ada Nabi SAW sedang berkhutbah, tiba-tiba datang orang Badui, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung beliau berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangannya, Allahumma aghithna, ya Allah turunkan hujan kepada kami. Langsung bres, turun hujan. Langit yang awalnya terang benderang, kata Anas bin Malik, tiba-tiba muncul dari belakang Nabi awan seperti tameng, ya, kayak ini, kayak kubah masjid ini. Lalu tameng itu, awan itu menyebar kemana-mana, setelah itu turun hujan. Berapa lama? Selama sepekan. Kata Anas, kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Hujan terus. Baik. Dan disebutkan dalam riwayat yang sahih, riwayat Bukhari dari Anas, dari Umar, annahu kana idza qahatu, kalau beliau sedang mengalami kondisi paceklik, istasqa bil Abbas bin Abdul Muthalib, maka beliau meminta tolong kepada Abbas bin Abdul Muthalib untuk berdoa. Lalu Umar mengatakan, Allahumma, ya Allah, inna kunna natawassalu ilaika binabiyina. Ya Allah, sesungguhnya dulu kami bertawassul dengan nabi kami untuk berdoa kepadamu.
fataskina, sehingga engkau turunkan hujan kepada kami. Wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyina, dan untuk hari ini kami bertawasul kepadamu dengan paman nabimu. Faskina, maka turunkan hujan kepada kami. Fayusqaun, kemudian diturunkan hujan. Baik. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Jadi dulu Umar kalau lagi sholat istisqa, Abbas pamannya Nabi SAW diajak, wahai Abbas, berdoalah. Lalu Umar mengatakan, ya Allah, dulu kami bertawasul dengan Nabi kami, sekarang kami bertawasul dengan paman Nabi kami. Maka berikanlah hujan kepada kami. Mustajab, turun hujan. Baik, berarti pertanyaannya, apakah praktek yang dilakukan oleh Nabi SAW bertawasul dengan paman Rasulullah SAW ini dalil bolehnya bertawasul dengan orang yang sudah mati atau kesolehan orang yang sudah mati? Dalil itu atau tidak? Hah? Bukan, kenapa? Nah, karena yang diminta itu orangnya masih hidup. Jadi Umar minta kepada Abbas yang masih hidup, wahai Abbas, silakan berdoa. Andaikan ini jadi dalil tawassul dengan jah orang soleh, kehormatan orang soleh, tentu Umar menggunakan siapa? Rasulullah SAW, yang lebih tinggi jahnya daripada Abbas, lebih tinggi kedudukannya daripada Abbas. Tapi Umar meninggalkan Rasulullah SAW dan beralih kepada Abbas, karena Nabi SAW sudah meninggal dan Abbas masih hidup. Baik. Sehingga ini jadikan dalil tawasul dengan kehormatan dan kedudukan orang soleh itu salah. Yang benar ini tawasul dengan doa orang soleh. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan ada beberapa model tawasul yang lain yang belum kita singgung. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya, masih berbicara tentang aneka model tawasul. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada pertanyaan dari jamaah Rabu pagi di Masjid Al-Hidayah Purwosari. Ustaz, pada pertemuan beberapa pekan yang lalu, Ustaz menjelaskan, misalnya ada emas batangan 100 gram, maka zakatnya 2,5 gram diambil dari emas itu sendiri, sehingga sisanya 97,5 gram. Tapi karena emas batangan sulit untuk dipotong atau dipisahkan, apakah boleh dibayar dengan uang yang setara dengan harga 2,5 gram? Lalu pembayaran zakat tahun berikutnya apakah dihitung dari 97,5 gram atau tetap 100 gram jika emas tersebut masih utuh? Yang kedua, apakah pembayaran zakat emas dibayar setiap tahun selama simpanan emas masih memenuhi nisab zakat atau cuma sekali untuk simpanan emas tersebut? Baik. Alhamdulillah. Ada harta yang dianggap sejenis, sehingga walaupun bentuknya beragam dianggap sama. Emas, perak, uang. Nah, maka untuk yang seperti ini boleh saling substitusi. Emas dizakati perak, perak dizakati emas, uang dizakati emas, atau emas dizakati uang. Boleh saling mengganti. Ya. Nah, selanjutnya, kalau emas 100 gram dizakati 2,5%, 100 gram emas dizakati 2,5%, berarti tinggal berapa tadi? Sisa 97,5 gram. Begini kan ya? Tapi ngiris ini kan susah Pak, 2,5 gram itu ngirisnya gimana? Berbahaya itu nanti.
Apalagi emasnya mungkin tidak 24 karat. Ya. Nah, masalahnya Anda punya harta yang lain nggak selain emas ini? Nggak punya. Kalau nggak punya, hanya ini yang bisa. Punya uang, alhamdulillah, berarti uangnya yang dipakai zakat. Ya. Jadi misalnya sekarang, orang punya emas 100 gram dan uang senilai, kalau 2,5 gram itu berapa? Sekarang 10 juta. Hah? 1 gram 2,5 berarti 5 juta ya. Anggaplah 5 juta. Baik, 6 juta lah. 6 juta. Jadi si A punya 100 gram emas plus 6 juta. Udah? Berarti zakatnya berapa? Zakatnya berapa? 2,5% dari total ini, bukan dari sini saja. Zakatnya kan 2,5% dari 100 gram plus 6 juta. Bukan dari 100 gram saja. Betul? Ya, karena kan dia punya dua ini. Jadi anggaplah misalnya di sini saya buat ngepres ya, 5 juta misalnya. Saya buat ngepres 5 juta. Sudah? Anggap misalnya 2,5 gram emas itu senilai 5 juta. Nah, maka 5 juta ini langsung turun jadi zakat. Oke. Berarti masih kurang zakatnya. 5 juta 2,5% dari 5 juta. Ini belum dizakati nih. Berapa itu? 2,5% dari 5 juta. 125.000. 125.000. Berarti total zakat berapa? 5,125 ribu. Begini. Saya punya uang 5 juta, tak pakai zakat 100 gram emas, ya sudah. Tapi uang kamu ini kan punya kamu juga, belum dizakati. Sehingga zakat dia sekian. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Maka kalau dia cuma bayar 5 juta, kurang. Karena dia baru zakat yang ini, yang emasnya saja. Yang uangnya belum dizakati. Kecuali kalau 5 juta ini dikasih orang. Misalnya emasnya punya istri, zakatnya minta suami. Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak ibu-ibu? Boleh. Sehingga yang punya istri, zakatnya minta suami. Ramodal blas. Selanjutnya, dari 100 gram emas kemudian dipotong 2,5 gram tadi kan, jadi 97,5 gram. Zakat berikutnya berapa? Ya ini. Zakat berikutnya ini zakat berikutnya. Tapi kan tadi yang kita bayarkan pakai uang sehingga emasnya tidak dipotong. Ya kalau emasnya tidak dipotong kan berarti utuh ini. Maka tahun depan utuh 100 gram ya Anda zakat 100 gram lagi. Tahun depan lagi masih utuh 100 gram, Anda bayarkan zakat 100 gram lagi. Dan demikian seterusnya. Sampai berapa lama? Hah? Selama Anda memiliki nisab ke atas. Sehingga zakat mal itu berulang tiap tahun. Beda dengan zakat pertanian. Kalau zakat pertanian dibayarkan sekali. Panen 5 ton. Langsung dizakati. Ya. Tahun depan masih banyak. Karena dimakan sendiri. Suami istri. Masya Allah. 5 ton. Sehingga dia makan dari hasil itu 5 ton tadi. Tahun depan masih sekian ton. Gak perlu dizakati lagi. Sebab dia sudah menzakati ketika kapan? Panen. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz dan jamaah sekalian. Semoga kita bisa istiqomah untuk ngaji di Rabu pagi ini, dan kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kotak infaknya bisa diedarkan, ada yang mencari kotak infak. Monggo atau bisa ditaruh kotak infaknya di pintu keluar sehingga bisa dimasukkan saat keluar. Mohon itu yang dekat kotak infak. Mas Rino tolong. Mas Rino, ada kotak infak tuh? Ditaruh di dekat pintu keluar aja, utara atau selatan.